Dan potensi-potensi pengembangan ini yang kalibernya nanti bukan hanya nasional tapi internasional. Situbondo sudah duluan. Karena kami punya ikhtiar, punya usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Singkong dan Kopi, alhamdulillah patut kita syukuri bahwa hari ini kita bersua lagi. Dan alhamdulillah saudara saya dari ujung timur Provinsi Jawa Timur, dari Situbondo, kalau saya manggilnya semestinya sudah Kiai sekaligus advokat atau master in rechten dalam bahasa Belanda. Assalamualaikum ya Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukron katsir. Mohon maaf, jangan kiai lah. Jadi ngeri mendengarnya. Karena Situbondo itu adalah bagaimanapun juga tempatnya mencetak ulama kan. Kan begitu. Mas, jam berapa tadi dari Situbondo berangkat ke Surabaya? Saya Situbondo Surabaya berangkatnya itu sebetulnya sudah tadi malam nyampe di Surabaya, karena secara kebetulan juga ada acara bersamaan yang prosesnya berlangsung nanti siang. Oleh karena itu kita sempatkan ke sini terlebih dahulu. Masya Allah. Saya kira itu sama-sama maslahat untuk kita berbagi. Oke. Berapa jam nih perjalanan Situbondo ini sekarang? Sudah ada tol kan makin singkat ini kan? Ya alhamdulillah, wasilah tol semuanya jadi tidak sesulit yang dulu dalam kapasitas perjalanan ketika kita butuh waktu cepat. Ya sebetulnya semuanya plus minus. Tapi alhamdulillah perjalanan 5 jam, 4-5 jam sudah tembus Surabaya. Apalagi nanti dari Leces disambung sampai ke Panarukan, kan begitu. Dulu ya, Besuki dulu ya. Besuki dulu, setelah itu Panarukan, kemudian sampai dengan ke Sukoharjo, sampai dengan Banyuwangi. Mungkin perjalanan dari Situbondo, dari Sukoharjo ataupun dari kota Situbondo ke Surabaya cukup 3 jam saja. 3 jam. Dan inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Karena dengungnya kan tahun 2021, 2022 sudah tembus Banyuwangi. Tapi ya ada kendala pandemi dan segala macam yang seharusnya kita maklumi bersama, sehingga pusat ini khususnya Pak Presiden kita rupanya masih menunda untuk kelanjutannya. Sehingga kalau saya dari Asem Bagus sudah sampai sekarang yang menunggu ya masih kapasitas menunggu itu. Memang rencana exit tolnya itu kan Python, kemudian Asem Bagus atau ke ini dulu? Kalau kami di Situbondo, kami dari lembaga DPRD juga pernah beberapa kali ke Kementerian PU. Kita sudah clear, kita diberi kesempatan untuk memohon eksis tol itu ada 4 di Situbondo. Oh, ada 4? Sekabupaten Situbondo itu ada 4. Jadi mulai dari Besuki. Kemudian di pertengah juga dekat dengan Pasir Putih. Betul. Kemudian juga di sebelum Asem Bagus, terakhir di perdekatan Asem Bagus, tepatnya di Desa Curakalak. Jadi akses dekat dengan ke Pelabuhan Jangkar. Jadi ini betul-betul sangat dibutuhkan, Gus, apalagi kami di Pelabuhan Jangkar sekarang sudah persiapan dibuka trayek baru. Jadi ke Lembar, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali. Dan ini tol sangat diperlukan untuk efektivitas masyarakat kita. Kalau kita bicara secara keseluruhan bahwa dan sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, beberapa waktu yang lalu Gubernur Khofifah sudah mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Jangkar. Apa yang diharapkan ketika Jangkar itu sudah menjadi pelabuhan? Apa yang diharapkan oleh Situbondo? Ya Gus, bagaimanapun menikmati pembangunan, apalagi pembangunan itu dibiayai oleh pemerintah di atasnya,
ini kan dambaan di setiap kabupaten. Oke. Khususnya Kabupaten Situbondo juga mendambakan itu. Alhamdulillah wasilah Provinsi Jawa Timur dan sudah diresmikan oleh Ibu Gubernur bahwa kita ada tambahan dermaga baru sehingga diikuti oleh kebijakan untuk izin trayek baru yang izin melayani Indonesia bagian timur. Mau tidak mau ini ada efek yang diterima oleh masyarakat kami dan tentunya awal kami merasa bersyukur alhamdulillah dan terima kasih kepada pemerintah provinsi yang iya atau tidak imbas perekonomian di kami khususnya di seputaran pelabuhan Jangkar itu pasti ada perkembangan dari sisi ekonomi dan itu yang tentunya multiplier efeknya yang Luar biasa. Insya Allah. Artinya bahwa dengan berdirinya Pelabuhan Jangkar, otomatis bahwa semua potensi-potensi yang ada di Situbondo bisa keluar melalui pelabuhan itu ke semuanya, ke semua tempat begitu. Ya, kalau Pelabuhan Jangkar kan sebetulnya bukan berdiri, tapi sudah lama ada. Sejak kolonial kan? Ya, artinya kalau berbicara sejarah, Ya. informasi yang saya baca itu kalau di Pelabuhan Jangkar itu di dekat seputar sana ada palung terbaik. Palung terbaik, betul. Sehingga waktu itu Belanda menurunkan pasukannya ya di sekitar Jangkar itu. Sehingga untuk area pelabuhan memang cukup bagus. Dan yang dilayani rutenya adalah rute ke Madura saja. Oke. Madura, Kangian, Raas, Sumeneb itu saja. Nah ini dengan pelebaran sayap trayek ke NTB, insya Allah ini akan semakin besar. Oke, jarak tempuh dari Jangkar ke Lembar berapa jam? Jangkar ke Kalianget saja sekitar plus minus 7 jam. Oke. Kalau informasinya itu sekitar 12 sampai 14 jam itu yang akan ditempuh perjalanan yang ke Lembar, NTT, NTB itu nanti. Oke. Apakah harus ke Padangbae dulu atau ke Ya mana? pasti akan melalui itu. Jadi pasti akan melalui itu. Dan mudah-mudahan tidak terlalu lama lah trayek itu sudah bisa kita terima dan alhamdulillah saya dapat informasi dari Pak Bupati yang kebetulan sinergi dengan kami, alhamdulillah sudah beberapa kali connect ke Jakarta untuk mempercepat izin trayeknya itu dan kemudian juga kita akan dibantu kapal perintisnya. Kapal perintis. Artinya Insyaallah. apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentang tol laut juga diberlakukan untuk Situbondo. Ya alhamdulillah, insya Allah salah satu faktanya yang ditunjukkan adalah di kami nantinya. Artinya kan bahwa yang saya katakan tadi, bagaimanapun Situbondo kan juga penghasil daripada sumber daya alam, penghasil dari pertanian, ketahanan pangan juga itu. Otomatis dengan pelabuhan yang terbuka begitu bagusnya, kesempatan Situbondo untuk menjual barangnya keluar Provinsi Jawa Timur, terutama ke Indonesia Timur ini bagaimana? Ya, saya sedikit gambarkan dulu geografis Situbondo. Situbondo ini salah satu kabupaten di penghujung timur, jadi sebelum Banyuwangi. Dan diakui dalam sejarah dulu tidak ada Kabupaten Situbondo, tapi sebetulnya Situbondo adalah pusat keresidenan. Ya. Karena Keresidenan Besuki. Kalau betul. kita kenal sekarang Keresidenan Besuki. Jadi kota keresidenannya kan di Besuki. Besuki, betul. Kabupatennya adalah Panarukan. Panarukan. Nah, sehingga di tahun 1972 jadi Kabupaten Panarukan berubah menjadi Kabupaten Situbondo. Jadi bergeser agak ke timur. Secara geografis, kami Kabupaten Situbondo itu memiliki panjang pantai 150 km, Gus Nurman. Jadi 150 Membentang km dari Banyuglugur ke Banyu Putih. Banyu Putih. Jadi pinggir pantainya 100 km plus minus lah. Oleh karena itu kalau sudah dilalui pantai 150 km, kemudian di situ ada Pelabuhan Jangkar, itu pelabuhan besar pertama, itu Pelabuhan Jangkar. Kemudian pusat, Kementerian Perhubungan Pusat juga sudah membangun pelabuhan yang lebih besar lagi direncanakan, itu di Panarukan. Jadi mungkin entah bagaimana, yang jelas ini salah satu pelabuhan sudah dibangun. Cuma kelanjutan trayeknya bagaimana sampai sekarang kita masih belum mendengar karena ini adalah pembangunan pusat dari Kementerian Perhubungan.
Nah, kemudian di Kabupaten Situbondo itu terdiri dari 17 kecamatan, 132 desa plus 4 kelurahan. Dari geografis yang 150 km pantai, kemudian juga di Situbondo juga ada kecamatan-kecamatan tertentu yang juga di wilayah pegunungan. Oleh karena itu, di Kabupaten Situbondo, summa na'udzubillah, kalau berbicara musibah atau puting beliung dan kemudian ekses gempa, itu kita seringkali sama-sama dapat. Jadi kalau ada gelombang RUP itu kami sepanjang 150 km di beberapa titik kami pasti dapat. Berdampak. Nah, kemudian ketika kekeringan, di pegunungan wilayah-wilayah kami kayak Sumber Malang, kemudian Banyu Putih ke selatan, kemudian yang memang perbatasan langsung dengan Bondowoso, kita dapat. Jadi istilahnya ACDC lah. Jadi kita dapat, dan ini dari sisi dampak negatifnya karena ketika ada musibah. Tapi kami bersyukur juga potensi-potensi yang lain karena pasti ada sisi positifnya. Jadi positifnya bahwa itu sepanjang pantai berarti daerah nelayan. Kehidupan masyarakat juga ditopang dari itu. Kelebihan juga yang di atas di daerah pertanian, dan sampai di atas juga kami punya kayu emas. Golden Wood. Jadi kopi terbaik di dunia waktu itu adalah dari kayu emas. Kayu emas ini adalah salah satu desa di Kecamatan Arjasa yang memang di situ ada BUMN. Jadi BUMN ini melanjutkan pabrik yang memang didirikan oleh bangsa kolonial Belanda. Jadi berarti di situ adalah ada keistimewaan dari sisi kopinya. Yang sampai sekarang insya Allah potensi-potensi itu terus kita kembangkan. Yang selama ini juga potensi-potensinya terasa disalib oleh kreativitas saudara-saudara kita di kabupaten tetangga. Ada Ijen, Jember, kemudian ada Raung, segala ada macam. Bondowoso. Tapi potensi yang sebetulnya diakui oleh dunia internasional sejak zaman kolonial Belanda adalah Golden Wood, kayu emas. Ini sejarah. Jadi kalau kita istilah sekarang, jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Kopi kayu emas ini terbaik di dunia. Ini juga perlu, artinya satunya. Kan sekarang ini harus melalui era digital. Tentunya bahwa pemerintah Kabupaten Situbondo bersama dengan legislatifnya juga harus memikirkan itu kan, masuk kepada industri kreatif. Sebentar kita bicara, kita sapa dulu sahabat Singkong dan Kopi. Beliau menjelaskan tentang bagaimana sejarah, bagaimana tentunya kita akan berkaitan Panarukan dengan Dendles membuat highway, jalan yang panjang dari Batavia, dari Banten menuju ke timur, tepatnya di Panarukan. Yang ingin saya sampaikan, ada catatan sejarah loh, bahwa kalau bicara 1.0, sebelum itu yang dikatakan revolusi industri, Situbondo sudah duluan loh. Karena di situ ada pemintalan benang. Bisa ceritakan nggak nih? Terima kasih Gus Norman. Kita feedback ke belakang, belajar bagaimana Situbondo dulu. Iya. Kalau kita berbicara Situbondo dulu, tentunya sejarah Kabupaten Situbondo yang dilahirkan pada tahun 1818. Waduh. Jadi 15 Januari 1818, disitulah titik awal berdirinya Situbondo. Dimulai dari perjuangan pertama, Adipati pertama, sehingga pada saat ini. Dan kemudian ditindaklanjuti ketika zaman Islam. Sejarah yang spektakuler kita tahu, itu ada peran almarhum Al-Mahfurlah Ki Haji Raden As'ad. Betul. Sehingga beliau dinobatkan pahlawan nasional. Itu salah satu juga yang membabat bagaimana Situbondo jadi seperti sekarang, dan ini saya kira juga perlu ditingkatkan lagi jasa-jasa beliau sehingga Situbondo bisa berkembang ke arah yang lebih maju, lebih bagus. Ya, kemudian juga adapun hal-hal yang dahulu proyeksi sejak zaman kolonial Belanda, memang ada proyeksi bahwa kota Situbondo, Kabupaten Situbondo itu merupakan kota industri. Kalau dahulu mungkin ada proyeksi ke industri dunia. Iya. Karena kita ingat bahwa di Situbondo itu ada 6 pabrik gula. Betul. Sekali lagi 6 pabrik gula. Yang sekarang tinggal 4.
kemudian mungkin nanti ke depan bisa saja berkurang lagi. Ini adalah industri di zaman Belanda. Sudah kita punya 6 pabrik gula. Nah, kemudian juga kita sudah punya pelabuhan Panarukan dan pelabuhan Jangkar. Nah, potensi-potensi itu. Kemudian juga kita punya pabrik kapas. Ini yang saya tadi sampaikan. Pabrik kapas ini posisinya di Assembagus. Kebetulan di desa saya, di berdekatan. Nah, ini yang posisi terakhir kita melihat situasi akan kebesaran, kemudian akan potensi-potensi yang mendunia di Kabupaten Situbondo. Akhir-akhir ini kan semuanya terasa digilas zaman. Ada pabrik gula ini yang potensinya sekarang ke depan kayaknya proyeksi yang akan dipertahankan itu tinggal satu, yaitu PG Assembagus, karena kalah sudah dengan rafinasi, revitalisasi. Ya. Jadi yang PG yang lain bisa saja nanti ditiadakan, dihentikan lah. Ini tergantung Kementerian BUMN nanti. Tapi yang pasti kalau melihat indikasi itu jelas bahwa salah satu PG yang dibesarkan adalah PG Assembagus. Nah, kemudian yang kedua, kita kembali lagi ke sejarah yang disebutkan Gus Norman tadi. Ada pemintalan benang, karena dia Assembagus dulu punya pabrik kapas, yang sekarang tinggal pabriknya, kapasnya nggak ada. Kapasnya nggak ada. Jadi potensi kapas tergilas zaman, akhirnya potensi kapas diganti dengan potensi gula sekarang. Jadi bagaimanapun yang sekarang beroperasi 4 pabrik gula, potensi gula cukup bagus. Sehingga ini rupanya harapan pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah di bawahnya, termasuk kami yang sudah menyediakan ikhtiar-ikhtiar yang maksimal yang dilakukan pada posisi mutaakhir oleh Bupati kami, yaitu Bung Karna dan Wakil Bupati Nyihoy. Jadi segala potensi-potensi yang ada, yang dulu merupakan era keemasan, sudah digali lagi, kemudian ditumbuhkan lagi, entah munculnya itu sama produknya dengan yang dulu atau kemudian bereinkarnasi jadi wujud lain, itu soal lain. Tapi yang jelas melihat semangat dari kepemimpinan Bung Karno saat ini yang dikenal dengan Situbondo Berjaya, ya insya Allah apa yang jenengan sebutkan, mulai dari pabrik pemintalan kapas, kalau tidak benang lagi gantinya apa, kemudian potensi gula, potensi kopi, dan mungkin pengembangan potensi-potensi sumber daya alam yang lain yang kreativitas kami tumbuhkan. Jadi kami kebetulan di lembaga DPRD tentunya nanti sinergis dengan apa yang ada, yang diprogramkan oleh kabupaten melalui pemerintah kabupaten yang dikomandani oleh Bung Karno. Oke, artinya kan begini, berarti fakta sejarah itu kan benar, bahwa sebelum ada revolusi industri di United Kingdom, di Inggris dan di Eropa kan waktu itu sudah ada duluan di Situbondo, dan tempatnya di desa Panjenengan kan begitu. Ada pabrik pemintalan. Ya, siap. Artinya itu semua potensi kan diambil, dibawa keluar ke Eropa ini zaman itu. Artinya bisa kita katakan bahwa Situbondo adalah raksasa ekonomi yang tidur. Kapan itu harus dibangunkan? Ya, terima kasih. Kami sebagai stakeholder dari pemerintahan Kabupaten Situbondo, diskusi kali ini mengingatkan kami untuk ya semakin memacu semangat. Kalau dikatakan tertidur, kami mohon maaf, kami tidak tertidur. Jadi kami tidak terlelap dalam kapasitas kami berdiam diri. Kami selalu berikhtiar. Apa yang merupakan potensi kami yang hilang, bahwa hilangnya itu dalam tanda petik ada yang dibawa kabur atau hilang karena digusur zaman, atau mungkin karena adaptasi dengan lingkungan, karena faktor alam dan segala macam. Ini yang akan kami gali satu persatu, ini yang akan kami hidupkan kembali. Kalau istilahnya sahabat saya dari Banyuwangi itu reborn. Ya. Ya, ini sudah satu persatu kita kuliti. Apa latar belakang, kemudian sejarah, apa yang kemudian yang harus kita bangkitkan kembali. Dan mau tidak mau ini juga akan menjadi fokus pemerintahan kami, khususnya dari sisi ekonomi,
Sekali lagi, kalau tidak tampil wujud yang sama, mungkin ada potensi lain yang dikembangkan, tapi tidak menghilangkan ruh apa yang digariskan oleh sejarah. Ya. Artinya kan masyarakat kan juga pengen tahu kapan ini Pak? Karena begini, bahwa pemerintah pusat sudah melihat potensi itu dan sudah membuktikan adanya pelabuhan. Pemerintah provinsi sudah turun seperti itu, Bukovifa langsung kepada di lokasi dan sudah infrastrukturnya dibenahi. Artinya ada sesuatu, ada kerja besar yang akan dilakukan di Situbondo. Bagaimana masyarakat Situbondo, bagaimana DPR, bagaimana Bupati untuk menyiapkan pola pikir yang mindset ke depan yang diharapkan melejit itu. Siap, kami dari bagian dari unsur pemerintahan tentunya selalu berikhtiar pertama untuk mewadahi aspirasi kritis dari warga masyarakat yang ingin maju. Karena masyarakat kami sudah mulai melek terhadap kemajuan-kemajuan. Termasuk mulai IT gitu ya. Jadi ke depan ini akan kita wadahi dan kemudian kita carikan kanalisasinya. Kira-kira apa solusi? Jadi kanalisasi dulu baru kita mencari solusi. Nah ini Gus Nurman yang tentunya kami tidak jenuh untuk belajar, kami tidak jenuh untuk berbuat, kami tidak jenuh untuk menggapai mimpi. Karena bagaimanapun sejarah telah membuktikan bahwa di Kabupaten Situbondo dulu adalah merupakan pusat peradaban. Betul. Peradaban dari sisi industri, dari sisi teknologi perhubungan, kemudian dari sisi pertanian. Itu adalah salah satu pusat peradabannya di Kabupaten Situbondo dengan diletakkannya Besuki sebagai ibu kota provinsi di Presiden. Mohon maaf saya potong. Artinya kan begini, bahwa perlu membangkitkan lagi semangat kawan-kawan sahabat-sahabat kita Situbondo. Betapa tidak, sebelum revolusi industri itu berdiri, sudah ada alat-alat mesin yang didatangkan Belanda yang ditaruh di sana di tempat panjenengan. Dan mereka untuk berproduksi menjadi pepintalan benang, kapas menjadi benang, dan mereka bawa itu ke Belanda kan, dan ke Eropa. Nah, ini artinya bahwa perlu kita memori itu untuk kita angkat lagi kan. Ditambahkan lagi tadi kopi yang terbaik tadi, yang dari mana tadi? Yang Kayu Mas. Ya. Golden Wood. Golden Wood itu kan perlu juga. Dua faktor ini saja apabila itu bangkit, benar-benar bangkit, nilai ekspornya luar biasa loh. Ya, begini Gus. Kalau Golden Wood, karena kayu emas ini nanti akan sekarang sudah berkembang karena tidak hanya kopi kayu emas, ada kopi-kopi penyangga. Seperti Sumber Malang yang sudah ekspor. Langsung sudah mereka? Sudah, jadi kayu emas jelas sudah mendahului ekspor. Sebentar, jenisnya kopinya apa nih? Robusta, Arabica atau apa? Yang menonjol kami itu Arabica. Luar biasa. Arabica. Dan itu dari ada pernah dilombakan beberapa kali itu aromanya selalu dapat penghargaan kalau di kami. Tapi yang jelas pemirsa Singkong dan Kopi ini bukan kopi Situbondo ini, bukan Golden Wood ini, belum ini. Belum. Dan kebetulan saya tidak bawa saat ini. Nanti bisa disusulkan. Dan insya Allah aromanya beda. Nah itu yang potensi dari kopi yang memang sudah peletak dasarnya adalah sejak zaman Daendels seperti yang disebutkan tadi. Betul. Cuma yang Gus Nurman, kalau yang kedua yaitu pemintalan benang tadi, rasa-rasanya kita perlu pelajari juga situasi dan kondisi yang berubah. Dan ini juga sekaligus mudah-mudahan pemerintah pusat juga dan provinsi juga memahami keberadaan kami sehingga kami sebetulnya butuh intervensi dari pusat. Sejak saya kebetulan saya jadi anggota DPRD Kabupaten Situbondo sejak tahun 99 sehingga sekarang alhamdulillah tetap ada tugas lah, tetap disuruh-suruh oleh masyarakat. Ada yang perlu dibenahi di Kabupaten Situbondo dan ini memang ada perubahan. Dulu memang ada industri gula, pergulaan, pemintalan benang dengan pabrik kapas itu. Karena kita punya di kawasan Ijen itu ada istilahnya pengairan yang mengairi kami. Ketika dulu kala memang air ini bagus. Tapi posisi terakhir sejak tahun sudah 90-an lah, sudah tahun 90-an itu dulu air yang sebagai pengairan di wilayah kami di timur itu kan airnya seperti susu. Jadi airnya putih karena ada campur belerang.
Dan ketika putih itu bagus untuk pengairan, masih bagus karena kadarnya normal lah. Tapi pada posisi kekinian sejak tahun 90-an lah, potensi air yang putih sudah berubah kuning. Nah, pH-nya sudah makin makin rusak karena indikasi tercampurnya belerang yang terlalu tinggi di atas itu sudah tidak tertangani lagi. Kami sudah beberapa kali laporan ke pihak pemerintah pusat karena lokasinya ini kan ada di Bondowoso dan Jember, bukan di wilayah kami. Tapi yang menikmati pengairannya adalah yang terbesar adalah Kabupaten Situbondo di beberapa kecamatan, Asam Bagus, Banyu Putih, dan sebagian mungkin ada Arjasa. Dan ketika air terkontaminasi yang dulunya putih masih bagus, sekarang kuning sudah tidak bisa diharapkan. Padi, jagung sudah tidak hidup. Yang hidup hanya kopi, apalagi kapas. Jadi kapas sekarang sudah tidak ada lagi potensi untuk penanaman kapas. Jadi tanah-tanah HGU BUMN yang sekarang ada dulu ditanami kapas sudah perlahan-lahan ditanami oleh masyarakat. Dan sekali lagi, ini rasanya tidak mungkin untuk pemintalan benang kembali ada di wilayah Asam Bagus karena faktor itu tadi. Sangat disayangkan sahabatku singkong dan kopi, seperti tadi kami jelaskan, ternyata ada dua potensi yang mendunia dari Situbondo. Sekali lagi, ada dua potensi yang di dunia ini yang lahir dari Situbondo, yaitu kopi yang memang the best, kan begitu, kemudian pemintalan. Dan tiga, Mas, mohon maaf, tiga, gula. Kan begitu. Artinya